Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kali ini kita akan berbicara dan belajar tentang seri kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus pada kesempatan kali ini tentang keistimewaan nama-nama beliau dan juga keistimewaan asal-usul beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa nama beliau seperti dalam surat Al-Fath, demikian juga surat Ali Imran, juga dalam surat Muhammad, juga dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan nama beliau Muhammad. Kemudian dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau dengan Ahmad. Dan juga ada beberapa nama-nama lain yang di sini para ulama menyebutkan ini adalah sifat. Ya, bukan nama yang hakiki dipanggil, namun ini yang berupa sifat seperti nama-nama ya semisal Bashir atau Nadhir, yang memberi kabar gembira, yang memberikan peringatan. Ya, kemudian nama-nama semisal Rahim, yang menyayangi, dan juga beberapa nama yang lainnya. Ala kulli hal, yang perlu sekali kita ketahui dari seorang muslim, nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahmad yang kedua. Kemudian ada satu lagi, yaitu nama kunyah atau nama panggilan kehormatan bagi orang Arab, ya ini dengan memanggil dengan nama panggilan ayah dari anaknya, ayah dari salah seorang nama anaknya. Ya, semisal beliau sallallahu alaihi wasallam ini karena anak beliau yang pertama bernama Al-Qasim, maka beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Sehingga di kalangan di zaman itu beliau dikenal dengan Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Tiga nama ini, Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Abul Qasim sebagai kunyah beliau. Namun demikian juga ada nama-nama yang lain sebagaimana disebut dalam hadis. Dalam riwayat Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Al-Mahi." Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, dan aku adalah Al-Mahi. Al-Mahi yang bermakna yang menghapus. Alladzi yamhullahu bi al-kufra, yang dengannya Allah menghapus kekufuran, kekafiran. Wa ana al-hasyir, dan aku adalah yang menghalau atau yang mengumpulkan. Alladzi hasyaron nas, yang mengumpulkan atau menghalau manusia. Maksudnya mengumpulkan atau menghalau manusia untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ana al-aqib, dan aku adalah al-aqib, alladzi laisa ba'di nabi, yang tidak ada setelahku ini nabi. Al-aqib, ya ini aku adalah penutup. Ya, penutup, maksudnya penutup para nabi yang setelahnya tidak ada penutup. Namun dari sini kita akan bahas terutama dua nama yang sangat penting. Bahkan yang satu ini wajib diketahui, tidak sah iman seseorang kecuali dia mengetahui nama beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad. Ini adalah hukumnya wajib. Ya. Dan tidak sah iman seseorang tanpa dia mengetahui nama ini, yaitu nama Muhammad. Kemudian yang kedua akan kita bahas nama yaitu Ahmad, yang Allah kabarkan dalam surat As-Saff. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, nama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama ini. Maka inilah nama yang dipilih oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek beliau. Karena ayah beliau telah meninggal, maka ketika beliau lahir, ayah beliau sudah meninggal, maka yang memberi nama adalah kakek beliau. Abdul Muthalib memberi nama dengan nama Muhammad. Ya. Dan apa makna Muhammad ini? Ya. Ini berasal dari kata kerja. Kita melihat dari sisi
bahasa dan tata bahasa Arab ya. Sehingga kita bisa melihat keistimewaan nama ini. Dari kata hammada yuhammidu, yaitu hampir mirip dengan kata hamida yahmadu. Kalau hamida memuji, sama dengan yahmadu memuji. Namun di sini mimnya didouble, hammada, yang bermakna di dalam bahasa Arab jika hurufnya bertambah maka ini punya makna yang lebih. Dan salah satunya jika huruf yang tengah ditambah maka dia bermakna pengulangan. Berarti ini hammada yaitu artinya memuji-muji. Ya. Yuhammidu, memuji-muji. Kalau yang tadi hamidah itu memujinya sekali aja. Ya. Maka yang dipuji itu jika dari kata yang tadi hamida yang mimnya satu, yang dipuji nanti menjadi mahmud. Jadi mahmud ini artinya yang dipuji, sesuatu atau seseorang yang dipuji. Nah, nama Mahmud ini sudah dipakai, sudah ada yang memakai sebelumnya ya. Sebagaimana juga ini Mahmud ini nama gajahnya Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Yang dinaiki oleh Abraha namanya Mahmud. Kalau Mahmud ini dipuji tapi sekali. Adapun dari kata kerja yang tadi hammada ini memuji-muji, ya, yang dipuji-puji ini menjadi Muhammad. Itu bermakna yang dipuji tapi dipujinya berulang-ulang. Ya, ini beda antara Muhammad dengan Mahmud. Dan ini memberi faedah dan manfaat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dipuji. Dipuji terus bahkan sampai akhir zaman. Ya, tidak selesai orang dalam memuji beliau, ya. Dan ini juga berfaedah tatkala beliau dihina, diejek, direndahkan, beliau tetap terpuji, ya. Inilah yang dimaksud dengan makna Muhammad, dan setiap muslim sangat bagus jika dia mengetahui makna ini Muhammad. Kemudian setelah kita tahu makna Muhammad dan bedanya dengan Mahmud ini, kemudian sekarang kita belajar tentang nama Ahmad. Nah, nama Muhammad ini kalau dalam bahasa Arab tadi Muhammadun dengan tanwin ya, Muhammadun. Adapun Ahmad ini tanpa tanwin, ghairu munsharif, yang tidak bisa bergeser dalam kasroh. Ya, dia tidak bisa kasroh dan dia tidak ada tanwinnya, Ahmadu. Ya, dia cuma bisa Ahmadu. Kalau di kasroh gimana? Enggak bisa kasroh, kasrohnya diganti Ahmada. Jadi cuma Ahmadu atau Ahmada. Ahmadu ini kalau dilihat dari fi'il, dia bisa bermakna aku memuji, namun juga bisa bermakna seperti ini. Ini polanya pola namanya isim tafdil, yaitu isim kata yang bermakna keutamaan. Ahmadu sama dari kata hamida, memuji. Jadi kalau Ahmad yang paling terpuji, ya. Sebagaimana misalnya akbar, itu yang paling agung, yang paling besar dari kabir. Kaburo besar, kabir besar, akbar yang paling besar. Kalau Ahmadu berarti yang paling terpuji, yang paling mulia. Maka di sini dalam surat As-Saff, ya, bagaimana Isa alaihissalam, Isa mengabarkan kepada Bani Israel bahwasanya ada seorang rasul yang akan datang setelah aku bernama Ahmad. Jadi kita bacakan ayatnya, wa idz qala Isa bin Maryam, tatkala Isa ibn Maryam ya berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqa, aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, yang aku membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat, wa mubasysyira, dan aku mengabarkan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang rasul yang akan datang setelahku bernama Ahmad. Ya. Dari sini maka Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada Bani Israel akan datangnya seorang rasul setelah beliau alaihissalam yang bernama Ahmad. Dari sini maka para ulama menjelaskan Bani Israel ketika mendengar dari Nabi Isa tentang nama rasul setelah
Isa, maka mereka mengetahui bahwasanya Nabi ini lebih mulia daripada Nabi Isa karena dari namanya itu kelihatan. Ahmad yang paling terpuji, yaitu yang paling mulia di antara semua Rasul dan semua Nabi. Dan makanya dia lebih terpuji, lebih mulia daripada Nabi Isa sendiri. Dan juga semua Rasul bahkan. Ya, inilah makna dari nama Ahmad. Dan di sini alhamdulillah kita semua telah mengetahui makna ini. Setelah tadi Muhammad, kemudian ini nama Ahmad. Dan yang ketiga, kita perlu tahu tadi nama kunyah ya. Nah, sedikit tentang nama kunyah. Dalam bangsa Arab ini ada suatu nama kehormatan. Jika seorang ingin menghormati orang yang lain, maka dia tidak memanggil namanya langsung, tapi memanggil dia dengan Abu Fulan. Fulan ini anaknya, terutama anak laki-laki ya. Kalau adalah anak laki-laki, dia memanggil dengan anak laki-laki. Atau dengan Ummu Fulan. Ini berarti sebagai bentuk penghormatan kepada yang dipanggil. Semisal kalau di Indonesia, kita ingin menghormati seseorang, maka kita tidak memanggil namanya langsung. Kita akan memanggil dengan tambahan Pak atau Bapak. Bapak Fulan misalnya, ya Bapak Mulyono gitu. Daripada kita memanggil Mulyono, Hai Mulyono, itu antar sama teman yang sudah akrab. Adapun jika seorang ingin menghormati seorang, maka dia memanggil kepada Bapak Mulyono kami persilahkan untuk, seperti itu ya, kepada ibu siapa gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau orang-orang Arab itu mereka menghormatinya dengan kunyah ini, dengan nama anaknya, terutama anak laki-laki ya. Bahkan walaupun belum punya anak ya, tapi dia mengharapkan nanti kalau punya anak akan diberi nama itu ya. Itu biasa dipanggil dengan itu. Jadi sebagaimana juga Nabi SAW memiliki anak laki-laki yang pertama Al-Qasim, maka beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Ya, ini tentang keistimewaan dari nama-nama beliau SAW. Sekarang kita berpindah pada topik yang selanjutnya tentang asal-usul beliau. Kita mengetahui beliau ini dari mana. Ya, beliau ini SAW keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, berarti keturunan juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim memiliki dua anak, satu Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Anak yang kedua dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Ini menurunkan Bani Israel dan nabi-nabi seluruh nabi-nabi dari Bani Israel ya, yang disebut dalam Al-Qur'an ya. Kecuali berarti kalau disebut dalam Al-Qur'an semuanya, kecuali siapa yang disebut dalam Al-Qur'an? Berarti kecuali Nabi Adam, kecuali Nabi Idris, itu sebelum Nabi Nuh. Kemudian setelah Nabi Nuh ini ada Nabi Soleh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh untuk kaum Tsamud, dan kemudian ada Ad. Kemudian nanti juga ada Nabi Syu'aib. Ya. Nabi Syu'aib ini bukan keturunan dari Nabi Ibrahim, ya, ini bukan Bani Israel, bahkan mereka Arab, ya. Nabi Soleh, Nabi Hud, kemudian Syu'aib. Ini nabi yang Arab. Mereka berbicara dengan bahasa Arab, namun ini kaumnya sudah dihilangkan dan diganti dengan bangsa Arab yang baru. Adapun selain nabi yang kita sebutkan tadi, berarti mereka adalah nabi-nabi dari Bani Israel selain kemudian Ibrahim dan juga Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad SAW. Ya. Di situ ada misalnya Nabi Ishak. Selain Nabi Ishak sendiri, siapakah Israel? Israel itu adalah Yakub, anaknya Ishak. Jadi Ishak ini anak kedua Ibrahim, punya anak namanya Yakub. Inilah yang punya panggilan atau laqab Israel, bermakna Abdullah, karena ya beliau seorang ahli ibadah, sangat tekun beribadah kepada Allah. Beliau punya panggilan Abdullah, dalam bahasa Ibrani Israel. Dan anak-anak dari Israel, anak-anaknya Yakub, inilah yang disebut dengan Bani Israel. Ya, di situ ada nabi-nabi yang sangat banyak. Ya, semisal Nabi Musa, Harun, Nabi Ayub, Sulaiman, Dawud, bahkan Yunus juga, kemudian nanti Zakaria, dan yang terakhir Nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ini adalah keturunan dari Nabi Ismail, anak pertama Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim keturunan dari Nabi Nuh. Ya. Antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim ini ada 10 generasi. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ya, ada berapa? 10 generasi. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ya, manusia yang pertama, nabi yang pertama, juga 10 generasi. Namun umur mereka itu satu generasi umurnya sangat panjang ya, bisa sekitar 1000 tahun, tidak seperti umur kita. Jadi saya ulang lagi, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh ini ada 10 generasi ya. Di antara Adam dan Nuh ini nanti ada Nabi Idris. Kemudian antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 10 generasi ya. Kemudian Nabi Ibrahim ini memiliki anak, yang pertama Nabi Ismail dari istri beliau Hajar dari Mesir. Kemudian Nabi Ismail ini yang akan menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Ibrahim ini asalnya dari mana? Nabi Ibrahim dari Irak. Kemudian dari Irak beliau ini hijrah meninggalkan kaumnya yang di situ mereka menyembah berhala. Ya. Kemudian di situ beliau juga ketika dibakar juga beliau di situ. Kemudian setelah lama tinggal di situ beliau memiliki istri juga, istrinya Sarah. Kemudian memiliki budak, satu orang budak yang hadiah Raja Mesir, yaitu Hajar itu. Kemudian mereka pindah ke Filistin atau Syam. Mereka pindah ke Syam ya, atau Filistin. Kemudian dari situlah beliau memiliki anak. Kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tinggal di negeri Syam. Beliau memiliki anak, yang pertama Nabi Ismail. Ya, kemudian nanti yang kedua dari ini Hajar yang tadinya budak kemudian dimerdekakan dan dijadikan istri. Kemudian memiliki anak Ismail. Kemudian beliau bawa Ismail ke Makkah. Yaitu ketika itu hanyalah sebuah lembah, namanya lembah Bakkah. Jadi Bakkah ini nama sebuah lembah, ya ini lembah di sekitar Ka'bah yang sekarang itu namanya Bakkah. Kemudian Hajar dan Ismail ditinggal di situ. Berarti Ismail ini aslinya dari Irak dan karena masih bayi ya, ibunya juga bukan dari situ. Jadi dia keturunan siapa? Dari Ibrahim. Ibrahim dari Irak. Ibrahim tidak berbicara dengan bahasa Arab. Namun Ismail kecil ini nantinya dia berbicara dengan bahasa Arab. Karena apa? Karena nanti setelah mereka berdoa di situ akan datang ke Ka'bah suku Jurhum dari Yaman. Jurhum dari Yaman, orang-orang Yaman inilah orang Arab asli yang berbicara dengan bahasa Arab. Mereka kemudian melihat adanya mata air di Ka'bah, kemudian mereka meminta izin untuk tinggal bersama dengan Hajar dan Ismail. Kemudian mereka mendirikan perkampungan di situ, sehingga Ismail ini kemudian berbicara dengan bahasa mereka. Sehingga jadilah Ismail ini menjadi seorang Arab. Seorang menjadi bangsa Arab dinilai dari apanya? Dinilai dari cara dia berbicara dan bahasanya. Ketika dia 100% berbicara seperti bangsa tersebut, maka dia menjadi Arab. Ini disebut dengan istilah musta'aribah, menjadi Arab. Inilah Nabi Ismail. Dan bahkan karena beliau menjadi nabi, beliau nanti justru menjadi orang Arab yang berbicara paling fasih, ya. Bicaranya paling jelas dan paling benar karena diajari oleh malaikat Jibril. Nah, adapun orang Yaman suku Jurhum ini namanya orang Arab Aribah. Istilahnya orang Arab yang Aribah ini yang asli Arab. Ya. Kemudian Nabi Ismail ini nanti akan menurunkan keturunan sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Dan antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW ini ada 30 generasi. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW adalah anak yang ke-39 dari anak yang ke-29 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya ulang lagi, antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW ini ada 30 generasi gitu. Kalau dibulatkan ini ada gitu, 30 generasi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW
menyebut Nabi Ibrahim ini dengan ayah beliau, ayahku Ibrahim. Itu ayah yang sebenarnya itu ayah yang ke-29. Atau kita bulatkan 30 ya. Kalau kita bulatkan ayah ke-30. Yang tepatnya ke-29. Itulah asal usul Nabi kita Muhammad SAW. Namun juga ini perlu kita tambahkan beberapa informasi. Kemudian di antara keturunan Ismail itu nanti ada yang namanya Quraisy. Quraisy ini nama panggilan ya. Ini adalah ayahnya atau ayah dari Nabi Muhammad SAW yang kesekian yang ada banyak di atas. Jadi kalau kita urutkan beliau ini nanti beliau Muhammad SAW, ayahnya bernama Abdullah, ya, namanya Abdullah, yang meninggal ketika beliau masih dalam rahim. Ya, jadi baru menikah sebentar dengan Aminah, kemudian Abdullah ini pergi berdagang ke Syam, kemudian meninggal ketika masih dalam keadaan berdagang, sehingga sudah Nabi Muhammad SAW sudah yatim sebelum beliau lahir. Nama ayah beliau ini Abdullah. Abdullah punya ayah beliau bernama Abdul Muthalib. Nah, ini juga nama panggilan. Abdul Muthalib maknanya budaknya Al-Muthalib. Ya, ini yang punya nama asli Syaibah. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Nah, ini juga nama panggilan sebetulnya, tapi yang populer seperti ini Hashim. Nama Hashim yang asli adalah Amr. Hashim maknanya tukang, orang yang menghancurkan, ya, orang yang menghancurkan roti-roti. Jadi menghancurkan roti-roti untuk dibagikan kepada jamaah haji. Ini sebetulnya ini nama julukan, ya, Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Ini juga nama panggilan. Nama aslinya adalah Al-Mughirah. Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Ya. Qusay juga nama panggilan. Nama aslinya adalah Zaid. Dan terus ke atas sampai nanti ada yang bernama Quraisy. Quraisy ini panggilan juga. Quraisy kalau zaman sekarang kita katakan kurs atau kurs uang itu. Karena Quraisy ini orang yang suka berbisnis, mengumpulkan uang, maka dipanggil dengan panggilan Quraisy yang sekarang bermakna uang atau kurs. Quraisy ini punya nama asli Fihr, atau sebagian ulama menyebut anaknya Fihr. Ya, ini memang ada perbedaan yang mana sebetulnya, tapi ini wallahu ta'ala alam, ini kira-kira berputar sekitar Fihr ini. Ya. Nah, inilah kalau kita sebut suku Quraisy ini di antara adalah, ya, ini ke atas lagi ya. Setelah Qusay tadi masih ke atas terus, Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya ke atas. Nanti ada yang namanya Fihr atau yang disebut dengan Quraisy, maka disebut dengan suku Quraisy. Dan nasab beliau, garis keturunan beliau ini adalah garis keturunan yang paling mulia seluruh dunia. Tidak ada yang lebih mulia daripada garis keturunan ini. Sebagaimana pernah beliau sebagaimana diriwayatkan ya, ketika Abu Sufyan berhadapan dengan Herakl atau ini rajanya Romawi, ditanya, apakah nabimu itu dari orang yang terhormat garis keturunannya atau orang yang tidak terhormat? Bahkan dari yang terhormat, kata Abu Sufyan. Kemudian Herakl membenarkan, demikianlah para nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang punya nasab yang tinggi, yang paling mulia, punya nasab yang paling mulia. Karena kalau mereka dari nasab yang tidak mulia, nanti akan dikira mereka mencari kehormatan. Ya. Nah, ini dan juga seluruh dari ayah beliau sampai ke atas semua, terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu semua dengan perkawinan yang sah dan tidak ada yang maksudnya semisal perzinaan seperti itu enggak ada. Betul-betul semuanya dengan perkawinan yang sah, yang benar, walaupun mereka dalam keadaan jahiliyah. Di mana di zaman jahiliyah ini sangat mengerikan ya, bukan orang berpoligami, bahkan berpoliandri. Jadi di zaman jahiliyah itu satu wanita bisa punya laki-laki lebih dari satu. Namun ini tidak terjadi pada seluruh nasab Nabi Muhammad SAW. Ya.
tidak terjadi sama sekali. Jadi nasab beliau betul-betul terjaga dengan lurus dan benar, tidak ada sama sekali penyimpangan di dalamnya. Ini yang perlu kita ketahui dari asal-usul beliau. Sekarang alhamdulillah kita telah mengetahui nama-nama beliau dan juga dari mana asal-usul dan nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini semua kita sedikit demi sedikit mengenal beliau agar kita bisa mencintai beliau. Dan jika seseorang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu jalan untuk mendapatkan tempat yang tinggi, terutama di hari akhir kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, orang Badui ya, ketika menanyakan tentang hari kiamat, ya, ditanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang Badui ini mengatakan, saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat, puasa, dan yang lainnya. Saya cuma mempersiapkannya dengan cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Badui ini, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kamu akan bersama yang kamu cintai. Ini membuat takjub sahabat Anas bin Malik ya, ketika mendengar jawaban Nabi SAW, sehingga Anas bin Malik mengatakan, tidak ada yang lebih gembira setelah kami masuk Islam melebihi kami mendengar sabda Nabi SAW ini. Karena kami tidak bisa beramal seperti beliau, seperti Abu Bakar, Umar. Namun kami ingin bisa bersama dengan mereka dengan kami mencintai mereka. Ya. Nah ini dengan mencintai Nabi SAW kita bisa mencapai derajat ya, kelak di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa mencapai derajat yang tinggi dikarenakan cinta. Dan cinta ini merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan ia merupakan fondasi utama suatu ibadah. Ya. Nah, sebelum sampai kepada cinta kepada Allah, maka inilah sebelumnya kita berusaha mengenal utusan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mencintainya. Untuk bisa mencintainya kita berusaha mengenalnya. Sedikit demi sedikit kita mempelajari sirah perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.